Que el chaval iba por fuera, se ha cerrado, yo iba a entrar y he hecho el afilador. Son cosas que pasan. Kejutan transfer paling megah resmi pecah setelah bintang muda Spanyol Máximo Quilés dipastikan naik kelas ke Moto2 musim depan. Namun, yang bikin gempar seluruh pedok dunia adalah rumor panas penggantinya. Bos CFM Moto Aspar Team dikabarkan siap memboyong talenta emas Indonesia, Veda Ega Pratama. Di tengah performa impresifnya sebagai rookie tertinggi di papan klasemen, meski harus berjuang keras menutupi keterbatasan paket motor Honda, Veda kini menjadi komoditas panas yang diperebutkan tim-tim raksasa Eropa. Pengakuan tulus dari legenda balap Dani Pedrosa, bos HRC, hingga pujian jujur sang rival makin menegaskan bahwa Veda adalah pembalap berbahaya dengan kecerdasan dan kecepatan brutal yang siap mengguncangkan peta persaingan dunia. Wah, wah, wah. Menurut kalian para pecinta MotoGP, apakah Veda Ega Pratama bakal makin tak terkejar dan langsung menyabat gelar juara dunia jika benar-benar bergabung dengan Aspar Team musim depan? Simak informasi lengkapnya sebagai berikut. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya. Máximo Quilés, sang wonderkid asal Murcia, Spanyol, dipastikan resmi naik kelas ke kategori Moto2 pada musim 2027 mendatang bersama CFM Moto Aspar Team. Keputusan ini menyusul rekor impresif Quilés yang melahap 29 balapan, meraih 16 podium dan mengamankan 9 kemenangan manis. Quilés siap mengikuti jejak para legenda Aspar seperti Albert Arenas, Izan Guevara, dan David Alonso yang menyabet gelar juara dunia Moto3 sebelum melangkah ke kelas menengah. Namun, kejutan sesungguhnya bukan hanya soal kepindahan Quilés. Sang bos besar, Jorge Martinez Aspar, dikabarkan sudah menyiapkan rencana gila yang bikin gempar seluruh grid, memboyong talenta emas Indonesia, Veda Ega Pratama, untuk menggantikan posisi Quilés di Aspar. Mengumpulkan total 90 poin dari 11 seri awal, Veda kokoh bertengger di peringkat ke-6 klasemen sementara, sekaligus memegang predikat sebagai rookie dengan posisi tertinggi saat ini. Sepanjang paruh pertama, pembalap asal Gunung Kidul ini tampil sangat konsisten dengan 2 kali menaiki tangga podium ketiga di Grand Prix Brasil dan Prancis. Meski sempat 2 kali gagal finish dan sekali terlempar dari 10 besar, selebihnya Veda selalu sukses mengamankan posisi 10 besar. Yang paling menakjubkan, Veda menjadi satu-satunya penunggang motor Honda yang sanggup berdiri di jajaran 10 besar klasemen dunia. Netizen dan pecinta balap tanah air sering menuding motor Honda sebagai paket yang kurang kompetitif. Namun, Veda dengan sangat cerdas memberikan analisis teknis yang objektif. Menurut Veda, ada aspek plus minus antara Honda dan KTM. Honda NSF 250 RW diakui unggul saat melibas high speed corner atau tikungan berkecepatan tinggi. Namun, motor ini memang masih membutuhkan peningkatan pada akselerasi dan handling di tikungan-tikungan kecil yang patah. Karakter cerdas Veda dalam memahami limitasi motor inilah yang membuatnya tampil menonjol melebihi pembalap Honda lainnya. Pengakuan atas performa spektakuler Veda ini tidak hanya datang dari data statistik, tetapi juga memicu reaksi jujur dari para bos besar, pembalap utama, hingga legenda hidup MotoGP yang berkomentar langsung mengenai situasi panas ini. Jorge Martinez Aspar, pemilik CFMOT Aspar Team, berkata, mencari pengganti Quilés untuk menjaga struktur juara di Moto3 bukanlah perkara mudah, sampai kami mengamati Veda Ega Pratama secara intensif. Motor yang dikendarainya jelas memiliki keterbatasan teknis dibanding paket kami. Tetapi bagaimana Veda menutupi kekurangan itu dengan riding style yang cerdas benar-benar membuka mata kami. Dia adalah pembalap Honda terbaik di papan klasemen. Ditambah lagi dedikasinya luar biasa. Saat pembalap lain berlibur, Veda langsung kembali berlatih di Mandalika saat jeda musim panas. Etos kerja seperti inilah yang dicari Aspar Team. Jika kepindahannya terrealisasi, kami akan memplot Veda sebagai pembalap utama untuk bertarung merebut gelar juara dunia Moto3. Jorge Martinez mengagumi kecerdasan taktis dan etos kerja gila Veda. Keterbatasan motor Honda justru menyingkap bakat murni Veda yang membuatnya diproyeksikan menjadi pembalap nomor 1 Aspar Team musim depan. Langkah berani sang bos besar Aspar ini ternyata diamini secara terbuka oleh pembalap yang posisinya akan digantikan oleh Veda sendiri. Membicarakan siapa yang akan mengisi posisi yang saya tinggalkan di Moto3,
Bagi saya, nama Veda Ega adalah pilihan paling masuk akal. Kami sudah bersaing sejak jenjang promo dan saya tahu betul kualitasnya. Veda sangat cerdik menutupi kekurangan top speed motornya dengan late braking dan manuver bersih di high speed corner. Saya sangat respect pada kedisiplinannya berlatih di Mandalika saat jeda musim panas. Jika Veda bergabung dengan Aspar Team, kursi dan motor juara ini jatuh ke tangan yang tepat untuk melanjutkan dominasi kami. QLess memberikan pengakuan tulus atas kapasitas Veda. Menurutnya teknik late braking dan dedikasi Veda menjadikan pembalap Indonesia itu penerus paling layak untuk menunggangi motor juara milik Aspar. Pujian dari kubu Aspar dan QLess tentu membuat pimpinan pabrikan Honda memberikan pengakuan yang sangat jujur. Secara transparan harus kami akui bahwa paket Honda NSF 250 RW paruh pertama musim ini masih kalah akselerasi di tikungan lambat dibanding kompetitor. Namun Veda melakukan hal luar biasa dengan menutupi kelemahan itu lewat bakat murni dan kecerdasan balapnya. Menjadi satu-satunya pembalap Honda di posisi 10 besar adalah bukti kepiawaiannya. Tentu ada rasa penyesalan besar jika harus melepas aset berharga ini ke Aspar Team. Tetapi kami rela demi karirnya mengejar gelar juara dunia. Veda telah membuktikan bahwa pembalap Asia Tenggara sanggup menjadi komoditas panas tim-tim Eropa. Bos Honda secara terbuka mengakui kelemahan akselerasi motor Honda. Bos Honda bangga sekaligus merelakan Veda bergabung dengan Aspar Team demi memberi kesempatan bertarung secara adil di perebutan gelar dunia. Fenomena hebat Veda ini di tengah keterbatasan motor ini juga tak luput dari pengamatan sang legenda hidup. Veda menunjukkan kedewasaan balap yang berada satu langkah di depan usianya. Mengendarai Honda musim ini butuh kompromi besar, tetapi Veda tahu kapan harus menyerang di high speed corner dan kapan harus bertahan. Dia bertarung dengan otak, bukan sekedar nekat. Komitmen kerjanya juga gila. Dia langsung berlatih di Mandalika saat jeda musim untuk menjaga feeling berkendara. Jika Aspar mengamankan Veda untuk musim depan, Veda tidak hanya punya alat yang setara untuk menang, tetapi kecerdasan dan kerja kerasnya akan menjadikan dia monster yang sangat sulit dikalahkan di barisan depan. Dani Pedrosa menilai Veda sebagai pembalap langka yang bertarung menggunakan analisis dan perhitungan matang. Kombinasi mentalitas tersebut dengan motor Aspar diprediksi akan mengubah Veda menjadi monster menakutkan di Moto3. We'll rise again, stronger now than we've ever been. A brighter year, our dreams in view, we'll make it shine. Menghadapi 11 seri tersisa di paruh kedua musim Moto3 2026, Veda Ega membidik momentum kebangkitan penuh di sirkuit-sirkuit Asia, seperti MotoGP Jepang, Sepang Malaysia, Lusail Qatar, dan tentunya sirkuit Mandalika Indonesia. Lintasan-lintasan ini bukan hal baru bagi Veda, mengingat ia pernah mendominasi dan meraih podium utama saat berkompetisi di ajang Idemitsu Asia Talent Cup. Selain sirkuit Asia, Veda juga sangat antusias mengejar pengalaman baru di sirkuit legendaris Eropa dan Australia, seperti Silverstone dan Phillip Island. Dedikasi tinggi Veda terbukti saat jeda musim panas. Di saat pembalap lain memilih bersantai, Veda bersama pembalap Moto2 Mario Suryo Aji langsung terbang kembali ke tanah air untuk melahap sesi latihan intensif di Pertamina Mandalika International Circuit pada 21 Juli 2026. Meskipun sesi latihan Veda sempat terhenti lebih awal akibat kendala teknis pada motor bernomor balap 9 yang dikendarainya, etos kerja keras ini membuktikan lapar akan kemenangannya sebagai bekal krusial sebelum menghadapi GP Inggris di sirkuit Silverstone pada 7 hingga 9 Agustus 2026. Di tengah perebutan gelar Rookie of the Year, persaingan semakin membara. Rival beguyutan Veda sejak Red Bull Rookies Cup, Hakim Danish dari Malaysia, saat ini menempel ketat di posisi ke-7 dengan 86 poin, hanya berselisih 4 poin dari Veda. Hakim Danish secara terbuka menyatakan ragu dan tidak ingin terburu-buru naik ke kelas Moto2 musim depan karena merasa belum siap secara fisik dan masih butuh mengontrol motor. Sementara rival seperti Hakim Danish masih ragu-ragu, memikirkan masalah fisik dan sibuk mencari alasan untuk bertahan di zona nyaman Moto3, Veda Ega Pratama sudah membuktikan diri sebagai rider paling berbahaya yang siap merusak dominasi siapapun. Danish boleh saja bersembunyi di balik alasan butuh waktu beradaptasi, tetapi Veda bertarung dengan mentalitas juara dunia.
Mengendarai motor Honda yang memiliki keterbatasan teknis saja, Veda mampu mengasapi Danish dan mengancam posisi Brian Uriarte di puncak pimpinan rookie. Bayangkan apa yang terjadi jika Veda benar-benar menunggangi motor KTM Aspartim musim depan. Para rival di barisan depan hanya akan melihat nomor punggung Veda melesat jauh di depan dengan kecepatan brutal yang tak terkejar. Persaingan di paruh kedua Moto3 2026 dipastikan bakal makin membara dan penuh tensi tinggi. Dari lintasan Eropa hingga sirkuit-sirkuit Asia, Veda Ega Pratama telah membuktikan bahwa keterbatasan mekanis bukanlah penghalang bagi seorang pembalap sejati yang memiliki kecerdasan taktis, mentalitas juara, dan kecepatan brutal di atas lintasan. Jika kepindahan gila KCFM OT Aspartim ini benar-benar terwujud, Grid Moto3 musim depan bukan lagi sekedar ajang adu gengsi, melainkan panggung pembuktian sang rider berbahaya asal Indonesia untuk menguasai tahta tertinggi dunia. Nah, gimana nih menurut kalian para pecinta balap MotoGP dan Moto3? Apakah Veda Ega Pratama akan langsung tampil dikdaya dan mengunci gelar juara dunia Moto3 jika resmi menunggangi motor Aspartim musim depan? Atau justru rival-rivalnya yang bakal makin ketar-ketir melihat nomor 9 melesat di depan? Tulis analisis dan pendapat liar kalian di kolom komentar sekarang juga. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan berita paling panas dan paling update seputar dunia balap internasional. Sampai jumpa di episode berikutnya. Like nothing I found, my mind overwhelms. I think that I'm broken, but I hope you can help. I know I'm not perfect, but some days I feel far more worthless. Baby, you make me feel nervous. If I still have you, I have purpose. It's all worth it. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too